Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, perkenalkan kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proposal studi kelayakan bisnis mengenai analisa usaha Rainbow Healthy Food tentang eksekutif summary, pasar dan pemasaran, teknis dan operasional, serta aspek keuangan dan organisasinya. Baik, perkenalkan nama saya Erwin Munawar, NPM 224, kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Rashid, Bagus, dan Siti Fatimah. Lanjut. Baik. Saya akan menjelaskan mengenai eksekutif summary. Wabah corona. Nah, dengan majunya perkembangan zaman dan terjadinya wabah corona saat ini, tentunya masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga suatu kesehatan. Nah, banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai suatu kesehatan, khususnya dalam asupan makanan yang cukup untuk memenuhi gizi tubuhnya. Maka hal ini tentu membuat kesehatan sangatlah penting bagi masyarakat saat ini. Nah, solusinya apa? Nah, solusi untuk memenuhi asupan makanan yang bergizi untuk tubuh tentunya adalah makanan yang sehat. Makanan sehat ini adalah makanan yang mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, syarat makanan yang sehat ini adalah 4 sehat, 5 sempurna, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik, dan seimbang. Keseimbangan makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, mengkonsumsi berbagai jenis makanan bisa memberikan nutrisi yang berbeda, sehingga gizi yang diperlukan oleh tubuh bisa terpenuhi. Maka kami membuat suatu usaha Rainbow Healthy Food, di mana Rainbow Healthy Food ini adalah suatu paket makanan sehat, di mana terdapat sayuran, buah-buahan, dan hewani yang dibuat dalam satu kotak berbentuk bento dengan berbagai macam warna asli dari sayuran, buah-buahan, dan hewani tersebut yang menyerupai warna pelangi. Kenapa sih namanya rainbow? Nah, rainbow ini atau pelangi ini adalah daya tarik utama dalam penjualan makanan sehat ini. Tentunya dari bentuk dan warnanya unik, seperti pelangi, makanan ini menyehatkan tubuh dengan berbagai macam nutrisi untuk memenuhi gizi dalam tubuh. Nah, di sini ada tim usaha perencanaannya. Saya sendiri Erwin Munawar sebagai CEO-nya, kemudian ada Bagus sebagai marketingnya, Rashid sebagai operatingnya, dan Siti Fatimah sebagai financingnya atau keuangannya. Nah, untuk di sini ada segmentasi dan lokasi pasar. Segmentasi pasar yang kami tuju adalah masyarakat dari golongan menengah ke atas ya, dari usia 17 sampai 60 tahun, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, maupun orang tua. Nah, lokasinya berada di daerah Dipati Ukur, di sekitaran Unpad Bandung, karena di tempat tersebut merupakan pusat jajanan atau food street bagi para pecinta kuliner dan tongkrongan di Bandung yang sangat ramai sekali setiap harinya, apalagi setiap malam. Nah, banyaknya permintaan terhadap makanan sehat ini atau healthy food ini menjadi peluang besar bagi kami untuk melakukan usaha tersebut, karena memang belum banyaknya kompetitor atau pesaing dalam industri healthy food ini di Bandung khususnya. Nah, di sini ada ringkasan keuangannya. Teman-teman bisa lihat ada modal di awal dan pengeluaran di awal. Modal di awal rinciannya teman-teman bisa lihat dengan total 9.400.000 dan untuk pengeluarannya total 7.250.000 dan total keseluruhannya adalah 16.650.000 untuk modalnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, untuk target penjualan dan pendapatannya, nah di sini teman-teman bisa lihat, di sini kita ada 4 menu, yaitu Rainbow Pizza, Bread, paket ekstra, dan paket hemat. Untuk pizza 30, Bread 15, ekstra 25, dan paket hemat adalah 20. Nah, target penjualan perharinya adalah 20 piece. Nah, untuk target perharinya kita mendapatkan pendapatan 600.000. Kemudian untuk maksimalnya adalah 18 juta dan paling minimal sehari kita dapat 300.000 dan maksimal
minimalnya dalam sebulan kita mendapatkan 9 juta. Nah, berdasarkan data yang telah saya sebutkan sebelumnya, tentunya Rainbow Healthy Food ini memiliki peluang yang sangat besar, khususnya di Kota Bandung, karena Bandung terkenal dengan pusat jajanan yang beraneka ragam dengan tingkat konsumtif masyarakatnya yang tinggi serta daya beli yang tinggi dari masyarakatnya membuat Rainbow Healthy Food ini cocok untuk dilaksanakan di Kota Bandung, khususnya di daerah Food Street di Pati Ukur. Nah, berikut adalah contoh Rainbow Healthy Food ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada pizzanya yang berbentuk seperti warnanya pelangi, kemudian ada rotinya, kemudian ada satenya juga. Nah, baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan, Ar-Rasyid. Ya, baiklah. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama adalah analisa pasarnya. Rainbow Healthy Food merupakan makanan kekinian yang memiliki berbagai fungsi kesehatan. Konsep yang kami rencanakan ini adalah makanan sehat yang terdiri dari buah, sayuran, dan daging yang berasal dari hewani. Makanan ini terdiri dari berbagai macam warna, seperti pelangi, mulai dari sayuran, buah, dan dagingnya. Maka dari itu, nama dari makanan ini adalah Rainbow Healthy Food. Alasan memilih produk adalah karena memang healthy food ini masih sedikit yang memasarkan, akan tetapi demand atau permintaannya terhadap makan sehat ini cukup tinggi karena mulai sadarnya masyarakat terhadap kesehatan. Sasaran atau target marketnya adalah masyarakat dari golongan menengah ke atas, mulai dari yang rata-rata berumur 17 sampai 60 tahun, seperti pelajar, mahasiswa, karyawan, atau orang tua, dan lain-lain. Lokasinya seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya tadi, yang yaitu berada di daerah di Pati Ukur, Kota Bandung. Kemudian produk yang kami tawarkan ada 3. Yang pertama adalah makanan sehat berupa nasi yang ditambahkan dengan sayuran, buah-buahan, dan daging yang berasal dari hewani dalam satu box. Terdiri dari paket ekstra dan paket hemat. Bentuk kemasan berupa kotak bento. Yang kedua ada Rainbow Pizza, merupakan pizza yang dipadukan dengan olahan sayuran dan daging, rendah kalori. Yang ketiga ada Rainbow Bread, berupa roti yang dipadukan dengan sayuran dan buah yang segar. Harga jualnya seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, ada Rainbow Pizza yang seharga 30.000, Rainbow Bread yang 15.000, paket ekstra 25.000, dan hemat 20.000. Promosi yang kami lakukan ada melalui 3 cara. Yang pertama adalah promosi dengan platform online seperti Instagram, GoFood, GrabFood, dan Facebook. Yang kedua adalah promosi dengan cara offline atau langsung seperti menggunakan spanduk, brosur, dan word of mouth dari mulut ke mulut. Yang ketiga adalah strategi pemasaran dengan menggunakan jasa endorse, vlogger food, diskon, dan promo opening. Term offline-nya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian ada aspek organisasi. Struktur organisasinya bisa dilihat sendiri di sini oleh teman-teman. Selanjutnya ada job description-nya. Ketua ini bertugas sebagai mengkoordinir dan memimpin jalannya usaha serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut. Marketing menjalankan usaha-usaha pemasaran produk terutama dalam hal promosi. Kemudian ada operation sebagai yang menyediakan bahan yang dibutuhkan dan mengkoordinir pelaksanaan proses produksi, dan financing sebagai yang mengatur segala jenis pengeluaran pemasukan uang. Sisi program kerja, Rainbow Healthy Food berusaha melaksanakan aktivitas produksi yang berkualitas dan sehat untuk mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaannya adalah dari sisi jangka waktu dan tingkatan manajemen. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk pengaplikasian suatu rencana usaha, Rainbow Healthy Food menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang.
Kemudian dari pengorganisasian, langkah pengorganisasian tujuan utama usaha Rainbow Food ini adalah mendapatkan keuntungan, laba, profit yang juga diimbangi dengan manfaat yang kami produksi dengan memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan. Terus ada pengarahan atau actuating. Multifood mengkaji pengarahan seperti fungsi pengarahan yang harus terpenuhi serta sikap dan perilaku pemimpin yang hendaknya memenuhi kriteria agar dapat mengarahkan bawahannya. Oleh karena itu, pemilik Rainbow Healthy Food berusaha menggunakan kekuasaan secara positif, terutama dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, controlling atau pengendalian. Pengendalian yang dilakukan adalah untuk memastikan apakah aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal. Oleh karena itu, kami menerapkan pelaporan pengawasan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin diberlakukannya tindakan korektif atau perbaikan atas kesalahan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Jumlah tenaga kerja dan job deskripsi. Jumlah tenaga kerja yang kami targetkan di awal 3 orang. Karyawan pertama adalah penanggung jawab dapur dan memasak yang berusaha mengurus bahan baku, alat yang bersangkutan dengan proses produksi. Yang kedua adalah penanggung jawab pelayanan terhadap para pelanggan yang tugasnya adalah melayani pemesanan, mengantarkan pesanan, merapikan tempat makan, serta menyiapkan pesanan yang telah disajikan oleh pihak dapur. Ketiga adalah penanggung jawab pembayaran atau kasir, di mana ia bertugas untuk melayani pembayaran para pelanggan yang membeli makanan di Rainbow Healthy Food ini. Selanjutnya, ada teknis produksinya. Yang pertama adalah melakukan pembelian bahan baku di supermarket atau pasar tradisional. Yang kedua adalah menyortir bahan-bahan baku yang telah dibeli dari mulai buah-buahan, sayuran, dan daging yang akan disajikan serta bumbu yang akan digunakan. Kemudian membeli bahan baku yang telah disortir tersebut di supermarket atau pasar tradisional. Selanjutnya bahan baku disimpan di lemari pendingin agar kualitas produk atau bahan baku terjamin atau terjaga. Yang selanjutnya bahan baku diambil dari lemari dan dibawa untuk siap disajikan. Yang terakhir, makanan telah dipasak dan siap untuk diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bagus Wiratama. Di sini ada teknologi produksi. Teknologi yang kami gunakan adalah dengan teknologi manual yang menggunakan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan pengadaan barang, memasak, serta menghidangkan makanan tersebut kepada konsumen. Nah, di sini ada kapasitas produksi dan juga rencana produksi, di mana dalam kapasitas produksi tertera dalam beberapa rincian tersebut dengan harga pengeluaran totalnya 8.400.000 dan dari rencana produksi terdapat 4 jenis, ada Rainbow Pizza, Rainbow Bread, paket ekstra, dan juga paket hemat. Next. Lalu ada bahan baku dan juga bahan penolong, di mana bahan baku ini terdiri dari sayuran, buah-buahan, daging ayam, daging sapi, telur, tepung gandum, beras merah, roti. Dan dari bahan penolongnya berupa garam, gula, bumbu masak lain, box kemasan, piring, sendok, garpu, gas. Dengan total keseluruhan dengan harga satuan 341.500 dan jumlah harganya 240.000. Next. Pengolahan atau pembuangan limbah. Limbah yang kami hasilkan setiap harinya akan dikumpulkan dalam trash bag, kemudian memberikan atau membuangnya ke TPS, tempat pembuangan sampah. Limbah yang kami hasilkan tidak bisa didaur ulang karena berupa buah, sayuran, dan hewani yang tidak tahan lama. Lalu kebutuhan biaya aspek teknis produksinya bisa dilihat dalam rincian di sini dengan total pengeluaran 8.400.000. Nah, dari kesimpulan analisis produksinya, jadi aktivitas yang dilakukan meliputi proses mencari sayuran dan buah serta bahan lainnya, proses memasak, dan proses penyajian. Sayur dan buah didapat dari pasar organik atau supermarket dan tempat penjualan di Bandung di daerah di Pati Ukur.
Nah, teknologi yang digunakan berupa manual dengan mengandalkan sumber daya manusia untuk memasak dan menghidangkannya kepada pelanggan. Lalu, rincian biaya yang dikeluarkan untuk teknis produksi ini telah diuraikan sebelumnya. Lalu di sini ada aspek keuangan, di mana total modal dan juga pengeluaran keseluruhannya sebesar 24 juta. Nah, bisa dilihat rinciannya sebagai berikut di sini. Dan di sini ada proyeksi keuangan perusahaan, mana cash flow-nya dari tahun pertama penghasilannya sebesar 648 juta dikurangi dari rinciannya sebesar 251.040.000. Jadi total laba ruginya 396.960.000. Dan tahun keduanya kami mendapatkan laba rugi sebesar 793.920.000. Next. Lalu di sini ada target penjualan. Target penjualannya dari keempat jenis itu totalnya dari per hari mendapatkan 1.800.000, per bulannya mendapatkan 54 juta, dan per tahunnya mendapatkan 648 juta. Dan penetapan HPP-nya berjumlahnya 65.000 dan harga jualnya 90.000. Aspek keuangan usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Break-even point. Break-even point itu adalah titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan, yaitu tidak untung atau tidak rugi. Nah, break-even point ini untuk produk mix, yaitu rumusnya adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin dikali proporsi penjualan yang direncanakan atas produk A, B, dan C, dan D. Bisa dilihat bahwa biaya tetap perusahaannya adalah 280.000, lalu harga, margin kontribusi, dan proporsinya telah tertera. Nah, ketika dihitung, jadi masing-masing yang totalnya adalah 36 unit, dan masing-masing yang terjual adalah 9 unit. Jadi Rainbow Pizza ini mengeluarkan BEP rupiah sebesar Rp465.358. Selanjutnya, ada aspek keuangan usaha, return on investment. ROI ini adalah tingkat pengembalian investasi secara keseluruhan dalam bisnis yang dijalankan. Nah, itu bisa jadi adalah tolak ukur keuntungan bisnis tersebut nih. Rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Nah, rumus ROI adalah total penjualan dikurangi investasi dibagi biaya investasi dikali 100%, yang hasilnya adalah 75%. Jadi kesimpulannya adalah analisa aspek keuangan, yaitu berdasarkan data mengenai aspek keuangan yang telah diuraikan di atas, mulai dari modal pengeluaran, proyeksi arus keuangan atau cash flow selama 3 tahun. Target penjualan yang ingin dicapai setelah analisis keuangan mulai dari BEP dan ROI dapat disimpulkan bahwasannya Rainbow Healthy Food ini mempunyai prospek dan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan serta dapat menghasilkan keuntungan yang begitu besar sehingga ratusan juta di setiap tahunnya dengan modal yang tidak terlalu besar. Terima kasih telah mendengarkan. Baik, alhamdulillah presentasi dari kelompok kami telah selesai. Mungkin jika ingin ada yang mau bertanya, boleh langsung komen aja di bawah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.